Kodrat manusia sebagai makhluk sosial adalah keinginannya untuk selalu hidup bersama dengan orang lain dalam satu kelompok atau masyarakat. Tidak seorang pun di dunia ini yang mampu hidup sendiri tanpa melakukan hubungan atau kerjasama dengan orang lain. Kita membutuhkan banyak hal dalam hidup kita. Hubungan timbal balik, aksi dan reaksi, inilah yang kita sebut interaksi sosial. Jadi, apakah yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, atau antara kelompok dan kelompok, baik berupa kerjasama, persaingan, maupun pertikaian. Syarat terjadinya interaksi sosial. A. Kontak sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial yang pertama adalah adanya kontak sosial. Kontak berasal dari bahasa Latin "con" atau "con" yang berarti bersama-sama dan tengerat, yang memiliki arti mento. Secara harfiah, kontak berarti bersama-sama mento. Kontak sosial merupakan aksi individu atau kelompok dalam bentuk isyarat yang memiliki makna bagi pelaku dan penerima membalas aksi itu dengan reaksi. Kontak sosial merupakan awal dari adanya sebuah interaksi. Berdasarkan pengertian kontak sosial, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terdapat 3 bentuk kontak sosial yang mendasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada perorangan. Yang kedua, ada perorangan dengan suatu komunitas dan sebaliknya. Yang ketiga, ada komunitas dengan komunitas yang lain. Terdapat berbagai macam kontak sosial yang dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada berdasarkan cara, yaitu kontak langsung dan kontak tidak langsung. Kontak langsung terjadi secara fisik, misalnya dengan berbicara, tersenyum, atau bahasa gerak. Kontak tidak langsung terjadi melalui media atau perantara tertentu, seperti telepon, radio, televisi, telegram, surat, dan sebagainya. Yang kedua ada berdasarkan sifat. Ada 3 macam kontak berdasarkan sifat. A. Kontak antar individu, misalnya tindakan seorang anak mempelajari kebiasaan dalam. Yang kedua ada kontak antara individu dan kelompok. B. Kontak antara individu dalam kelompok. C. Kontak antara kelompok dan kelompok. Yang ketiga ada berdasarkan bentuk. Ada 2 macam kontak berdasarkan bentuk. A. Kontak positif, mengarah pada suatu kerjasama. B. Kontak negatif, mengarah pada suatu pertentangan. Yang keempat ada berdasarkan tingkat hubungan. A. Kontak primer. B. Kontak sekunder. Ciri-ciri interaksi sosial. 1. Terjadi komunikasi yang melibatkan lebih dari 1 orang. Syarat interaksi sosial harus ada orang lain, baik itu dalam bentuk perorangan maupun dalam bentuk kelompok. 2. Terjadinya komunikasi. Untuk interaksi sosial tidak hanya berbicara tatap muka, tapi mengedipkan mata kepada orang lain. Dalam psikologi ada yang disebut dengan komunikasi verbal dan non-verbal. 3. Memiliki dimensi waktu. Dimensi waktu inilah yang akan menentukan sifat dari aksi yang sedang berlangsung. 4. Memiliki tujuan. Segala bentuk interaksi memiliki tujuan tertentu. 5. Terjadi komunikasi menggunakan simbol. Terjadi komunikasi menggunakan simbol. Kita tahu bahwasanya kita semua orang di muka bumi ini bisa komunikasi secara lisan. Adapun ciri-ciri orang yang berinteraksi sosial dengan baik, yaitu sebagai berikut. 1. Mampu dan bersedia menerima tanggung jawab. 2. Berpartisipasi dengan gembira dalam kegiatannya sesuai dengan tingkatan usia. Segera menangani masalah yang menuntut penyelesaian. Pola interaksi sosial. Bentuk jalinan interaksi yang terjadi antara individu dan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dan kelompok bersifat dinamis dan mempunyai pola tertentu. Ada pola interaksi individu dengan individu. Pola interaksi individu dengan individu ditekankan pada aspek-aspek individual, yang setiap perilaku didasarkan pada keinginan dan tujuan pribadi, dipengaruhi oleh sosio-psikis pribadi, dan akibat dari hubungan menjadi tanggung jawabnya. Ada pola interaksi individu dengan kelompok. Pola ini merupakan bentuk hubungan antara individu dan individu sebagai anggota suatu kelompok yang menggambarkan mekanisme kegiatan kelompoknya. Pola interaksi individu dengan kelompok memiliki beberapa bentuk ideal. Terdapat 4 pola interaksi ideal, yaitu pola lingkaran, pola huruf X, pola huruf Y, dan pola garis lurus. Ada pola interaksi kelompok dengan kelompok. Pola interaksi antar kelompok dapat terjadi karena aspek etnis, ras, dan agama, termasuk juga di dalamnya perbedaan jenis kelamin dan usia, institusi, partai, organisasi, dan lainnya.
5. Jenis-jenis interaksi sosial. Interaksi sosial selalu melibatkan dua orang atau lebih. Oleh karena itu, terdapat 3 jenis interaksi sosial, yaitu interaksi antar individu dan individu, antar kelompok dan kelompok, serta antar individu dan kelompok. A. Interaksi individu dan individu. Pada saat dua individu bertemu, walaupun tidak melakukan apa-apa, tetapi sebenarnya interaksi sosial telah terjadi apabila masing-masing pihak sadar akan ada pihak yang lain menyebabkan perubahan dalam diri masing-masing. B. Interaksi kelompok dan kelompok. Interaksi jenis ini terjadi pada kelompok sebagai satu kesatuan, bukan sebagai pribadi-pribadi anggota kelompok yang bersangkutan. C. Interaksi antar individu dan kelompok. Yang ketujuh, ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan salah satu ciri-ciri dari kehidupan manusia. Ada banyak sekali bentuk interaksi sosial dalam masyarakat. A. Interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial secara asosiatif memiliki sifat positif. Yang pertama ada kerjasama atau cooperation. Kerjasama adalah salah satu usaha bersama antar individu ataupun kelompok untuk mencapai kepentingan dan tujuan yang serupa. Bentuk-bentuk kerjasama. Yang pertama ada bargaining, yang kedua ada cooperation, yang ketiga ada coalition, yang keempat ada joint venture. Selanjutnya yang kedua ada akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri dari orang, perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang semula saling bertentangan sebagai upaya untuk mengatasi ketegangan-ketegangan. Tujuan dari akomodasi adalah terciptanya keseimbangan interaksi sosial dalam kaitannya dengan norma dan nilai yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga ada asimilasi. Menurut Surjono Sukanto, asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara perorangan atau kelompok-kelompok manusia, yang meliputi usaha-usaha mempertinggi kesatuan tindakan, sikap, dan proses mental dalam memperhatikan tujuan dan kepentingan bersama. Yang keempat ada akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial yang timbul karena penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. Akulturasi merupakan perpaduan dua unsur kebudayaan dalam kurun waktu yang lama.